2, 3, 4. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Mary Putri FA. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas daily market di hari Jumat tanggal 26 November 2021. Oke, dan hari ini kita bakal bahas SOUSD. Kita review dulu sebelum kita bahas hari ini. Kita bahas review di 2 hari kemarin nih. Kita ngelihat ya, kalau SOUSD di time frame H1 ini udah 2 hari ini tuh masih ada di area sideways-nya ya. Nah sekarang kita lihat ya, review di 2 hari ke belakang. Ini ada di tanggal 25 November dan 24. Itu masih ada di area sideways-nya untuk SOUSD. Karena ini untuk masih efek dari 3 hari ke belakang ya. 5 hari ke belakang ini masih ada penurunan tajam, makanya 2 hari ini masih sideways. Nah sekarang kita lihat kalau misalkan peluang di hari itu tuh seperti apa ya. Peluang hari ini tuh biasanya saya ngelihat tuh di target pivotnya. Pivot hari ini kalau kita lihat dari yang udah ditandain, pivot hari ini tuh ada di 17.89. Kalau kita lihat tadi open daily price-nya itu nih, satu candle ini open daily price-nya itu berhasil tembus pivot di 1892. Otomatis kalau misalkan tertembus pivot di atas pivot, berarti target pertama itu adalah resisten 1, dan resisten 1 ini di 1793 ini udah terlampaui sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat ya dari beberapa teknik, yang satu pivot dan yang kedua itu pakai 2 MA yang kita pakai ini memang udah melampaui. Ada kemungkinan naik gak? Ada aja kemungkinan. Coba kita multi time frame di time frame yang lebih besar. Nah kalau misalnya time frame yang lebih besar di H4, ternyata dia itu lagi menguji MA 13. Kemungkinan kalau misalkan MA 13 ini bisa terlampaui, ada kemungkinan untuk kenaikan di sini gitu. Kalau misalnya kita balik lagi di time frame H1-nya pun ini juga kemungkinan kenaikan itu kalau misalkan 179374 ini bisa ke terlampaui ya. Targetnya kemana? Oke, kita garis secara horizontal. Kalau misalkan target di 1793 bisa terlampaui, target pertama itu ada di 1796, yang kedua ada di 1799 sampai 1800. Kalau misalkan 1793 ini bisa terlampaui. Kalau misalkan lihat dari teknik pivot sih seharusnya bisa ya, karena dia udah menembus pivot atas, berarti kekuatan up-nya bisa ada kemungkinan gitu, kemungkinan up-nya. Tapi kalau misalkan hari ini ada suatu candle nih yang bisa melewati pivot bawahnya, kita lihat plan ke bawahnya. Di plan tuh kita bikin 2 plan up dan plan down-nya seperti apa. Kalau misalkan memang resisten ini tidak terlampaui, berarti kan ada kemungkinan turun lagi. Turun laginya pertama ya yang jelas itu adalah area pivotnya itu di 1789. 1789 terlampaui lagi, berarti ada kemungkinan downnya. Kemungkinan downnya yang pertama itu adalah di harga ODP di 1787. Lalu yang kedua itu ada di 1784 di area support 1, 1784 sampai ini. Nah ini area kalau misalkan plan si pivot ini resisten ini
tidak tertembus yang sekarang di 1793, berarti kemungkinan dia kejar dulu pivot lagi. Kalau pivot tertembus berarti plan downnya berarti ke support 1 di 87, lalu ke 84 dan 83 ya. Jadi itu plan untuk hari ini untuk SAUSD ya. Itu ada 2 plan. Jadi kalau misalkan up-nya itu mau kemana dan down-nya itu mau kemana gitu. Kalau misalkan untuk buy sekarang mungkin kita tunggu konfirmasi dulu aja, karena di multi time frame H1 dan H4 juga kan kita butuh konfirmasi ya, untuk supaya lebih mengurangi resikonya juga. Terus kalau misalnya kita lihat nih di sini ada dari news Forex Factory hari ini juga, memang untuk news USD ini hari ini nggak ada ya, nggak ada high impact yang cukup besar juga untuk USD. Paling ada di GBP, itu pun udah tadi jam 0.00 Bank of England Gulf Belay Speaks. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin lebih ke sentimen akhir minggu kali ya. Jadi tetap waspada juga, karena pergerakan akhir minggu itu kadang di luar perkiraan ya. Jadi tetap selalu memakai money manajemennya dengan membatasi resikonya, dan selalu memakai lot yang sesuai dengan balance gitu. Oke, cukup sekian daily market hari ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube kita, karena kita bakal kasih informasi setiap hari tentang market terupdate. Saya Mary Putri FA, see you.